Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala. Nah, kita sudah sampai di bait yang ke 147 tentang kana dan akhawatuha. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. 147 wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairul madhi minhu istu'mila. Dan bermula selain madhi, itu sungguh beramal ianya selain madhi, hal keadaan selain madhi, mislahu sepertinya madhi. Ghairu mubtada, madhi mudhaf ilaih, misla ini kita hal kepada fa'il amila, hal muqaddam. Misla walaupun dimudhafkan dia enggak ma'rifah, dia boleh jadi hal. Jadi asalnya bermula selain madhi itu sungguh beramal ya selain madhi, hal keadaan selain madhi itu sepertinya madhi juga. Jadi selain dari madhi. Tadi kan kana dan teman-temannya disebut dalam lafaz madhi. Selain madhi beramal enggak? Sama. Syarat in kana ghairul madhi minhu istu'mila, jika adalah selain madhi daripadanya mah itu digunakan akan dianya selain madhi. Kalau selain madhinya ada penggunaan, maksudnya ada tasrifnya, fi'il ada madhi, ada mudhari', ada amar. Kalau setiap fi'il yang ada mudhari' ada amar, selain madhi, mudhari' dan amar juga beramal seperti madhi. Syarah. Wahadil af'alu ala qismaini, dan bermula ini segala fi'il itu di atas dua bagi. Ahaduhuma ma yatasarrafu, bermula salah satu keduanya itu ma yang ada tasrif ya, yang bertasrif ya. Jadi fi'il kana dan teman-temannya dibagi dua, ada yang bertasrif, ada yang tidak bertasrif. Wahwa ma ada laisa wa dama. Dianya ma yatasarraf itu ma yang selain laisa dan dama. Selain laisa dama ada tasrifnya. Nah, maksudnya ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya. Walaupun tidak lengkap tasrifnya, tapi ada. Wasani ma la yatasarrafu wa huwa laisa wa dama, dan bermula yang kedua itu ma fi'il yang tidak bertasrif ya. Wa huwa, dan dia yang tidak bertasrif itu laisa dan dama. Jadi di sini secara zahir fi'il kana dan teman-temannya terbagi dua kelompok. Namun di ta'liq ini beliau menyatakan begini. Dua. Hiya ala qismaini ijmalan. Dianya kana dan teman-temannya itu di atas dua kelompok nisbah ijmal. Secara umum ya dibagi dua, tapi sebenarnya enggak. Walakinnaha ala sati aksamen tafsilan. Tetapinya ini fi'il itu di atas tiga kelompok secara tafsil. Kalau didetilkan lagi bisa dibagi tiga. Al-awalu ma la yatasarrafu aslan. Bermula yang pertama itu ma fi'il yang tidak bertasrif ya aslan sama sekali. Sama sekali enggak ada tasrifnya, hanya madhi saja. Falam ya'ti minhu illal madhi, maka tidak datang darinya ma kecuali madhi. Hanya ada fi'il madhi saja. Bahwa dianya yang madhi saja itu fi'lani, dua fi'il, yaitu laisa dan dama. Itu kelompok pertama ya, enggak ada tasrif, laisa dan dama. Cuma di luar dibagi secara umum oleh Ibnu Aqil. Ini kata Syekh Abdul Hamid. Fa'in qulta, maka jika Anda berkata fa'innahu qad sumi'a, maka bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu kan didengarkan. Ada orang mengatakan yadumu, dum, dama yadumu, dum, daimun, wadawam. Qultu, aku berkata, hadhihi tasarrufatu damat tammatillati tarfa'u fa'ilan faqat. Bermula ini yang kita dengar yadumu, dum, daim, dawam. Itu tasrif-tasrif dari dama yang tam, yang merafa'kan dia akan fa'il saja. Oh, itu dama tam, bukan dama nakis. Sekarang kan kita sedang membahas dama nakis yang tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Wal kalamu, dan bermula kalam di sini, innama huwa, hanya saja dianya kalam itu fida min nakisah. Fida man nakisah, pada dama yang nakis. Allati
dama allati tarfa'ul isma, yang merafa'kan dianya dama akan isim, wa tansibul khobara, dan menasabkan ia akan khobar. Nah, jadi laisa dan dama nggak ada tasrifnya, hanya mati saja. Asani ma yatasarrafu tasarrufan naqisan. Bermula kelompok yang kedua itu ma yang bertasrif ya akan tasrif yang kurang. Tasrifnya ada kurang. Arti kurang, ada fi'il madhi, fi'il mudhari' doang, nggak ada fi'il amar. Karena yang membahas tasrif fi'il ya. Madhi, mudhari', amar. Bagaimana gambaran tasrifnya kurang? Bi ayyakunal musta'malu minhul madhi wal mudhari' wa ismul fa'il. Dengan bahwa adalah yang digunakan dari nyama itu madhiyah ya. Bi ayakunal musta'malu minhul madhiyah, bahwa adalah yang digunakan dari nyama itu madhi wal mudhari'ah mudhari' wasmal fa'il dan isim fa'il. Kelompok kedua tasrifnya kurang, artinya yang digunakan madhi, mudhari' dan isim fa'il saja, amarnya enggak ada. Bahwa arba'atu af'alin, dianya kelompok yang kedua ini ada 4 fi'il, yaitu zala, fatiha, bariha, dan infakka. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', isim fa'il, amarnya enggak ada. Asalisu ma yatasarrafu tasarrufan taman. Bermula yang ketiga itu ma yang bertasrif ya akan tasrif yang tam, sempurna. Artinya ada madhi, ada mudhari', ada amar. Bagaimana maksud tasrif tam? Bi antaji aminhu anwa'ul fi'li salasati. Dengan bahwa datang dari nyama oleh nok fi'il yang tiga. Ketiga fi'il ada, yaitu madhi, mudhari', dan amar. Wayaji'u minhul masdaru wasmul fa'ili. Dan datang dari nyama oleh masdar dan isim fa'il. Bahkan bukan hanya madhi, mudhari', amar, masdar ada, isim fa'il juga ada. Bahwa dianya kelompok yang ketiga itu al-baqi, yang sisa. Selain zala, fata, bariha, infaka, laisa, dan dama, itu semuanya tasrifnya tam. Wa qad ikhtalafan nuhatu fi maji ismil maf'uli minal qismi salis. Dan ikhtilaflah oleh ulama nahu pada datangnya isim maf'ul dari kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga tadi tasrifnya tam. Ada madhi, ada mudhari', ada amar. Bahkan ada masdar dan isim fa'il. Isim maf'ulnya ada enggak? Terjadi khilaf. Wa qad ikhtalafan nuhatu. Sungguh ikhtilaflah oleh ulama nahu pada datangnya isim maf'ul dari kelompok yang ketiga. Famana'ahu qaumun. Maka melarang akannya isim maf'ul, datang isim maf'ul oleh satu kaum. Minhum, sebahagian dari mereka kaum itu Abu Ali Al-Farisi. Nah, Abu Ali Al-Farisi menyatakan nggak ada isim maf'ulnya. Faqad sa'alahu tilmidhuhu Ibnu Jani. Sungguh bertanya kepadanya Ali Al-Farisi, Abu Ali, oleh murid beliau yaitu Ibnu Jani. Bertanya angkau li Sibawahi tentang ucapan Sibawahi. Syekh Sibawahi menyatakan maku non fe, artinya isim maf'ul dari kana. Apa jawab Abu Ali Al-Farisi, di mana beliau punya keyakinan nggak ada isim maf'ulnya? Beliau menjawab, ma kullu da'in yu'alijuhut tabib. Tidaklah setiap penyakit itu diobati akannya oleh tabib. Tidak semua penyakit itu diobati oleh dokter. Maksudnya, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Wa ajazahu ghairu Abi Ali, dan membolehkan akannya kedatangan isim maf'ul oleh selain Abi Ali. Fahfadz dzalik, maka ingat olehmu akan demikian. Nah, itu tambahannya. Ta'liq. Kita lanjutkan. Jadi fi'il kalau di Ibnu Aqil ini fi'il ini terbagi dua. Yang pertama bertasrif ya, yaitu selain ada dan selain laisa dan dama. Yang kedua tidak bertasrif. Ini di sini yang keluar dua nih. Selain laisa dan dama ada yang tasrifnya tam, selain zalla, infakka, fatiha, bariha, dan ada yang tasrifnya kurang, yaitu 4 tadi zalla. Yang kedua yang tidak bertasrif yaitu laisa dan dama. Fanabbahal musannifu bihadzal baiti, maka memberitahukan oleh musannif rahimahullah dengan ini bait ke 147, ala annama yatasarrafu, bahwa sungguh ma yang bertasrif ya nyama dari ini fi'il itu yang malu, beramallah oleh ghairul madhi, oleh selain madhi dari nyama, amal al madhi akan amal madhi. Jadi musannif memberitahukan di bait ini fi'il-fi'il yang bertasrif, di antara fi'il ini yang ada tasrifnya juga beramal, yang bukan madhinya beramal seperti madhi juga. Mudhari sama tugasnya kan.
Fi'il amar yang ada fi'il amarnya. Bahkan masdar yang ada masdarnya juga beramal. Wa dzalika huwal mudhari' dan bermula demikian. Demikian selain madhi. Dari fi'il beramal juga amal madhi. Dianya yang selain madhi itu huwal mudhari'. Selain madhi ya mudhari'. Contoh. Yakunu Zaidun qa'iman adalah si Zaid itu yang berdiri ya. Yakunu berarti fi'il mudhari' nakisah. Zaidun isimnya, qa'iman khabarnya. Contoh dalam Quran, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yakunar rasul. Dan adalah rasul di atas mereka itu jadi saksi. Jadi yakuna ini kenapa kita baca nasab? Ini mungkin berkaitan dengan ayat sebelumnya, bisa saja ini waw atau kepada mansub kan? Yang penting di sini yakuna, tasrif dari kana yakunu. Ar-rasulu isimnya, syahidan khabarnya. Mana ya? Leon. Aduh berleh. Lanjut amat makruh. Wal amru dan amar. Nahu contohnya kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu itu yang qawwamin, yang menegakkan keadilan. Jadi kunu fi'il amar dari kana, waw dhamirnya, waw dhamir muttasil mabni di atas sukun pada ma'rafah isim. Qawwaminnya khabar, mansub dan nasab ya, jamak mudzakkar yang salim ya. Wa qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan olehmu, kunu hijaratan au hadida, jadilah kamu itu batu atau besi ya. Kunu amar dari kana. Wasmul fa'il. Nah, ini masih yang dimaksud dengan bukan madhi yaitu mudhari', amar dan isim fa'il. Zaidun kainun akhaka. Bermula si Zaid itu ada ia, itu saudaramu. Si Zaid itu saudaramu. Jadi Zaidun mubtada, kainun khabarnya, kainun dari kana. Isimnya mustatir, takdirnya huwa. Akha khabar kainun. Faqala syairu, berkatalah oleh syair. Seorang pensyair berkata dalam buhur tawil. Wa ma kullu man yubdil basyasyata kainan akhaka. Tidaklah bermula setiap orang yang menampakkan ia akan basyasyah. Basyasyah ini wajah yang berseri. Tidaklah setiap orang yang memperlihatkan ia akan basyasyah, akan wajah yang berseri. Tidaklah setiap orang. Manafi kullu mubtada. Tidaklah bermula setiap orang yang memperlihatkan ia akan basyasyah. Hal karena dia itu ada ia, itu saudaramu. Jadi kainan kita hal kepada fa'il yubdi. Itu ada ia, itu saudaramu. Kainan hal. Mansub. Cuma kainan di sini beramal. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, akha. Isim kainan, takdirnya huwa, akha, khobar kainan. Ya. Tidaklah setiap orang yang memperlihatkan ia akan wajah yang berseri, dia itu ada, itu saudaramu, belum tentu. Idza lam tulfihi laka munjida. Bila tidak engkau dapati, tulfi tajid. Bila tidak engkau dapati akan dia bagimu, hal karena dia itu munjida, musa'idan yang menolong. Tidak semua orang yang berwajah berseri di hadapan kita, saudara kita, bila kita tidak mendapati dia suka menolong ketika kita dalam darurat. Itu lebih kurang syair. Wal masdaru dan masdar seperti demikian juga. Wal masdaru kadzalik, dan bermula masdar itu sama juga seperti demikian, seperti madhi mudhari' tadi. Beramal kalau memang ada masdarnya. Waqtalafan nasu fi kanan nakisati, dan ikhtilaflah oleh ulama nahu pada kana yang nakis. Hal laha masdarun amla, apakah baginya kana itu ada masdar atau tidak? Wasahihu annalaha masdaran, pendapat yang sahih bahwa sungguh baginya kana itu ada masdarnya. Ada masdarnya, sering kita jumpai kan? Wa minhu, sebahagian dari masdar kana itu qaulu, ucapannya pensyair dalam buhut tawil.
bibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyahu alaika yasir. Dan dengan memberikan, wahilmen dengan menahan emosi, sada fi qaumihi, memimpin dalam kaumnya, al-fata oleh seorang pemuda. Seorang pemuda yang pengen jadi pemimpin di masyarakatnya harus suka memberi, kuat dalam menahan emosinya. Wa kaunuka iyahu, bermula keadaan engkau itu ianya pemuda, alaika kepadamu berjalan ia. Bermula keadaan engkau itu ianya pemuda, itu berjalan ianya keadaan dirimu kepadamu. Maksudnya begini, kalau engkau pengen jadi pemuda seperti itu, bisa ada caranya. Yaitu kamu mempraktekkan suka memberi dan suka menahan emosi. Nah itu maksudnya. Yang jadi contoh di sini, kaunu nih. Masdar dari kana. Cuma dia dimudhaf kepada isimnya. Kaunu mubtada. Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tapi pada kedudukan isim kaunu. Iyahu khabar mansub pada mahal kan. Nah, kemudian yasiru khabar kaunu. Alaika muta'alaq kepada yasiru. Nah, lebih kurang seperti itu. Wa ma la yatasarrafu minha wa huwa dama wa laysa wa makanan nafyu aw shibhu syartan fi wa wazala wa akhawatuha la yusta'malu minhu amrun wa la masdar. Dan bermulama yang tidak tertasrif ianya ma darinya fi'il. Dan ma yang tidak tertasrif ianya ma darinya fi'il, yaitu dama dan laisa. Fi'il-fi'il yang tidak bertasrif yaitu dama dan laisa. Wa makanan nafyu, dan bermulama yang adalah nafi atau serupanya nafi itu menjadi syarat padanya ma, wahwa dianya yang nafi dan serupa nafi menjadi syarat untuk dia beramal, yaitu zala wa akhawatuha dan teman-temannya zala, itu la yusta'malu, tidak digunakan dari nyama yang tidak bertasrif akan amar, tidak pula masdar. Jadi kita ambil penjelasannya begini. Fi'il-fi'il yang tidak ditasrifkan dari kana dan temannya, yang tidak ada tasrif yaitu dama dan laisa. Dan fi'il-fi'il yang syarat beramalnya harus didahului nafi atau serupa nafi, yaitu zala, bariha, infaka, fatiha. Nah, itu semuanya tidak ada penggunaan fi'il amarnya, tidak ada penggunaan masdarnya. Hanya digunakan madhi dan mudhari'nya saja. Selesai. Kesimpulan. Tasrif kana dan teman-temannya si kana. Kesimpulan. Yang bertasrif selain ma ada laisa wa dama. Yang bertasrif selain ada dan selain laisa dan dama. Itu yang bertasrif. Nah, yang bertasrif selain laisa dan dama. Kemudian selain laisa dan dama kan dibagi dua tadi kan. Ada yang tasrifnya tam, ada yang kurang. Yang tidak bertasrif yaitu laisa dan dama. Nah, satu bait lagi 148. Wa fi jami'i hata wasutal khobar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Dan pada semuanya fi'il akan menengahi khabar bolehkan olehmu. Pada semuanya fi'il akan mendahului khabar bolehkan olehmu. Bolehkan olehmu akan mendahului khabar pada semuanya fi'il. Jadi fi'il nakis itu merafakkan isim menasab khabar. Mestinya fi'il dulu, isim, baru khabar. Tapi kita taruh khabar di tengah boleh enggak? Boleh. Pada semuanya boleh khabar berada di tengah. Nah, kana dan temannya dulu, kemudian khabar, baru isim boleh. Wa kullun sabqahu dama hadar. Dan bermula tiap-tiap akan mendahulunya mana cara mengartikannya nih? Wa kullun sabqahu. Nah, kita i'rab dulu baitnya. Wa kullun mubtada sabaqahu maf'ul bih. Muqaddam ala amili yaitu hadar. Sabaka mudhaf dhamir ghaib aid ila khabar mudhaf ilaih. Idza masdar kepada fa'ilnya dama, maksud lafalnya maf'ul bih bagi hadar. Nah,
Bermula tiap-tiap itu melarang ianya tiap-tiap akan mendahulunya. Akan mendahulunya khabar akan dama. Bermula tiap-tiap ulama nahu itu melarang ia akan mendahulunya. Tiap-tiap akan mendahulunya khabar akan dama. Bermula tiap-tiap ulama nahu itu melarang ia akan mendahulunya tiap-tiap akan mendahuluinya khabar akan dama. Nah, jadi ini harus kita ulang lagi nanti baitnya. Nah, ini baitnya kita baca ulang, nanti kita baca syarah dulu ya. Nah, biar kita paham. Kita lihat syarahnya dulu. Muraduhu bermula maksudnya musannaf itu anna akhbar hadhil af'ali, bahwa sungguh kabar dari ini segala fi'il, illam yajib takdimuha 'alal ismi wala ta'khiruha anhu yajudu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Bermula muradnya musannaf itu bahwa sungguh kabar dari ini segala fi'il, khabar kana dan temannya, jika tidak wajiblah oleh mendahulunya khabar. Jika khabar tidak wajib didahulukan di atas isim. Ada juga kondisi tertentu khabar wajib didahulukan di atas isim kan? Seperti isimnya nakirah. Kan ditakhirkan, berarti khabarnya didahulukan. Nah, itu contoh wajib mendahulukan. Karena isim dan khabar kana dan temannya kan pada manzilah mubtada khabar. Kalau mubtada nakirah kan ditakhirkan. Muradnya musannif bahwa sungguh khabar dari ini segala fi'il, jika tidak wajiblah oleh mendahuluinya khabar. Nah, di atas isim, dan tidak wajiblah oleh mentakhirnya khabar darinya isim. Bolehlah oleh menengahinya khabar di antara fi'il dan isim. Nah itu. Pada kondisi normal, artinya tidak wajib mendahulukan isim atau tidak wajib mentakhirkan isim. Kondisi normal boleh khabar berada di tengah. Fi'il, khabar baru isim. Famisalu wujubi takdimiha alal ismi qauluka. Maka bermula contoh wajib mendahulukannya khabar di atas isim itu ucapanmu. Ada kondisi tertentu khabar wajib didahulukan karena berbagai macam alasan. Bukan hanya karena nakirahnya isim, bukan. Maka bermula contoh wajib mendahulukannya khabar di atas isim itu ucapanmu. Karena fid dari sahibuha. Adalah dalam rumah itu pemiliknya rumah. Nih karena fi'il nakisah fid dari isim yang wajib khabar yang wajib didahulukan. Sahibu isim kana yang wajib ditakhirkan. Kenapa? Karena di isimnya ada satu dhamir yang kembali ke khabar. Sahibuha ada satu dhamir yang kembali ke bagian khabar, yaitu fiddari. Fiddari kan sibul jumlah ya, kembali ke dar. Kalau kita tulis kana sahibuha fiddari, adalah pemiliknya rumah di dalam rumah, kita balik. Kana sahibuha fiddari. Dhamir jadi kembali ke depan. Kembali ke depan. Ya. Di mana kalimat tempat marja' dhamir itu memang beradanya di depan. Beda lagi kalau kalimat tempat marja' dhamir itu mustahaknya di belakang. Kemudian ditaruh di depan, dikembalikan dhamir ke depan boleh. Nah, karena memang aturannya dia di belakang tapi ditaruh di depan nggak apa-apa. Ini memang khabar itu kan takhir. Ada dhamir kembali ke khabar dan khabar tertakhir, nggak boleh. Fala yajuzu hahuna takdimul ismi alal khabari. Maka tidak boleh di sini oleh mendahulukan isim di atas khabar. Maka tidak boleh di sini oleh mendahulukan isim di atas khabar. Kenapa? Li'alla ya'udat dhamiru ala mutaakhirin lafdan wa rutbatan. Supaya tidak kembalilah oleh dhamir di atas yang tertakhir nisbah lafad dan derajat. Jadi gini, derajat khabar itu tertakhir. Khabar kan mubtada dulu baru khabar. Jadi kalau kita balik, kana sahibuha fiddari. Dhamir di sahibuha kembali ke fiddar. Fiddar itu bagian dari khabar. Khabar itu posisinya memang tertakhir. Lafadznya tertakhir, aturannya, derajatnya juga tertakhir. Berada sesudah mubtada.
Nggak boleh dhamer kembali ke tertakhir lafaz dan derajat. Tapi kalau tertakhir lafaz saja, derajatnya nggak tertakhir boleh. Seperti dhamer di maf'ul yang kita dahulukan, dhamer di maf'ul kembali ke fa'il di depannya, nggak apa-apa. Karena fa'il walaupun lafaznya tertakhir, derajatnya dia lebih dulu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, itu. Ini paham insyaallah ya. Wa misalu wujubi ta'khiril khabari, dan bermula contoh wajib mentakhirkan khabar dari isim itu qauluka, ucapanmu. Mana ucapanmu? Kana akhi rafiqi, adalah saudaraku, itu temanku. Ini kana akhi rafiqi, mesti akhi isim, rafiqi khabar. Kenapa? Karena iltibas. Karena kan i'rabnya sama-sama takdir, kita nggak bisa membedakan. Berarti ikut aturan dasar. Yang duluan ya isim, kemudian baru khabar. Ini contoh wajib ta'khir khabar dari isim. Arti wajib ta'khir khabar dari isim berarti wajib mendahulukan isim dari khabar. Fala yajuzu taqdimu rafiqi ala annahu khabar. Maka tidak bolehlah mendahulukan rafiqi di atas bahwa sungguhnya rafiqi khabar. Enggak boleh. Kana rafiqi akhi. Kana rafiqi akhi. Kita mendahulukan rafiqi maksudnya khabar muqaddam, akhi isim muakhar, enggak boleh. Tapi kalau rafiqi kita dahulukan, kita maksud sebagai isim kana, ya enggak apa-apa. Nah itu. Maka tidak bolehlah oleh mendahulukan rafiqi di atas bahwa sungguhnya rafiqi itu khabar. Li'annahu la yu'lamu dzalik. Karena bahwa sungguhnya hal dan itu tidak diketahui akan demikian. Kita enggak tahu. Ketika rafiqi kita dahulukan, kita nggak tahu kalau dia khabar. Kita mengira isim. Karena harokatnya nggak kelihatan. Li'adami dhuhuril i'rabi, karena tidak tampak i'rab. Wa misalu ma tawassata fihil khabaru qauluka. Bermula contoh ma yang menengahi padanya ma oleh khabar itu ucapanmu. Contoh yang khabarnya di tengah. Kana qa'iman Zaidun, adalah yang berdiri itu si Zaid. Ini boleh. Qa'iman berarti khabar muqaddam, Zaidun isim muakhar. Contohnya qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah hak di atas kami itu menolong orang beriman. Jadi kana haqqan khabar muqaddamnya, nasrul mu'minin isim muakhar. Wa kadzalika sairu af'ali hadzal bab, demikian pula itu ketinggalan semua fi'il-fi'il ini bab, minal mutasarrifi, dari yang ditasrif, wa ghairihi, dan lainnya ditasrif. Ya. Dan demikian pula itu semua fi'il-fi'il ini bab, dari yang bertasrif dan lainnya bertasrif. Apanya yang demikian? Ya juzu tawassutu akhbariha, bolehlah oleh menengahi khabarnya fi'il bisyartil madzukur, dengan syarat yang disebutkan. Khabar kana dan teman-temannya boleh berada di tengah di kondisi normal. Artinya pada kondisi tidak wajib didahulukan isim, ditakhirkan khabar, dan pada kondisi tidak wajib didahulukan khabar, ditakhirkan. Kondisi normal boleh. Karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini kalau bukan di Quran kan boleh juga. Karena nasrul mu'minin haqqan alaina. Boleh. Wa naqala sahibul irsyad, dan telah menukil oleh pemilik kitab irsyad khilafan. Akan khilaf fi jawazi takdimi khabar laisa. Pada boleh mendahulukan khabar laisa di atas isimnya laisa. Jadi ada dalam kitab irsyad, ada yang menyatakan ada khilaf. Ada ulama yang melarang mendahulukan khobar laisa di atas isimnya. Wasawabu jawazuhu, pendapat yang benar itu boleh mendahulukan khobar laisa atas isim. Artinya isim khobar kita taruh di tengah itu nggak ada khilaf. Secara umum boleh semuanya, ya. Nggak ada pengecualian. Ada satu pengecualiannya di laisa ada khilaf. Kalau syair, berkatalah oleh seorang pensyair, nah, ini harus diulang lagi. Titik dulu setengah jam. Allahu Akbar. Wallahu alam bisa wa ilaihil marji wal ma'a wal afwan. Walhamdulillahi rabbil alamin.